Pengadilan Negeri Saumlaki Provinsi Maluku menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fathlolon. Petrus menggugat Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sidang pra-peradilan gugatan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fathlolon, dipimpin oleh Hakim Tunggal Harya Siregar dan digelar di ruang sidang PN Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Selasa pagi 23 Juli 2024. Sidang kali ini dihadiri kedua belah pihak, mengingat pada jadwal sidang di Selasa 16 Juli lalu, pihak Kejari Tanimbar selaku termohon tidak bisa hadir. Agenda sidang membacakan permohonan dari kuasa hukum Petrus Fathlolon sebagai pemohon. Agenda sidang pun dilanjutkan dengan jawaban dari pihak Kejari Tanimbar. Pada permohonannya, kuasa hukum Petrus Fathlolon menjabarkan sejumlah indikasi pelanggaran prosedur dalam penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seperti kurangnya alat bukti yang sah dan penetapan tersangka yang bersamaan dengan terbitnya sprindik. Nah, bukti permulaan yang cukup dari mana? Kan proses penetapan Pak Petrus sebagai tersangka itu yang pertama, itu kalau kita bicara soal konstruksi hukum acara pidana, maka harus ada laporan, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada laporan, tertangkap tangan. Kalau tidak misalnya tertangkap tangan, maka pengembangan daripada hasil yang sudah ada, yaitu terhadap pemeriksaan Pak RBM dan Pak Petrus Marcella Pak PM. Nah, pengembangan dalam perkara ini tidak ada sama sekali, di mana jaksa berasumsi bahwa hasil pengembangan itu sudah ditetapkan dan atas perintah hakim. Tidak ada penetapan hakim untuk menetapkan bahwa harus diproses, tidak ada. Dan dalam putusan pengadilan negeri, Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, tuntutan jaksa untuk membebankan uang pengganti kepada Pak Petrus dikesampingkan. Nah, kalau itu seperti itu, mana bukti permulaan yang cukup kalau itu dibilang bahwa ada bukti bahwa Pak Petrus ini terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan kuasa hukum pemohon membeberkan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Kejari Tanimbar. Pihak Petrus Fathlolon menduga penetapan tersangka terhadap kliennya dilakukan karena permintaan uang tersebut tidak diindahkan. Ada permintaan uang yang tidak diberikan, akhirnya karena unsur subjektivitas itu, ini saya bicara fakta ya, saya bicara. Dan ini kita akan buktikan. Dan jumlahnya cukup fantastis. Saya bicara ini, nanti Pak Iron yang jawab ya. Saya nanti Pak Iron yang jawab. Tapi dalam permintaan itu karena tidak dipenuhi secara dipenuhi, maka Pak Petrus ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi dugaan tersebut, pihak Kejari Kepulauan Tanimbar membantah bahwa penetapan tersangka terhadap Bupati Tanimbar periode 2017-2022 menyalahi prosedur hukum. PLT Kasih Intel Kejari Tanimbar L. Immanuel Lolongan menegaskan, penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dirinya menilai penetapan tersangka Petrus Fathlolon adalah murni penegakan hukum dan tidak terkait politik. Intinya bahwa alasan kami menolak itu, sebagaimana prosedur sudah kami lalui, sebagaimana aturan hukumnya, regulasinya, sudah kami muat semua dalam jawaban tadi. Satu lagi Pak, soal isu yang sudah beredar soal adanya permintaan sejumlah uang kepada pemohon, bagaimana? Saya kira itu tidak perlu kami tanggapi, itu kan materinya beda. Yang dimohonkan itu adalah surat sprindik, mengenai itu kami tidak perlu tanggapi. Sebelumnya pada 2023 lalu, kasus dugaan korupsi terkait anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyeret dua pejabat Kepulauan Tanimbar, yaitu RBM sebagai mantan Sekda dan PM sebagai mantan Bendahara Sekda. Putusan terhadap kasus ini telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon 4 Juli 2024 lalu. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, Satrio Adi, Yohanes Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.